Halo guys, balik lagi channel gue Henry GP. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul LEC chapter 355. Dan di chapter pertarungan ini semuanya udah selesai ya. Dokter dan Muin pun nggak jadi dibawa ya atau diculik oleh mereka dua Owlkin top dunia itu, yang ternyata didalangi oleh cucu si Vermouth ya, cucu tertuanya yang benar-benar gedek sama Jinwo dan juga si siapa tuh orang-orang Korea, lagi Jinwo yang udah ngambil Nuna ya, yang harusnya si Nuna ini kan dijodohin sama si cucu Vermouth ini tapi gak jadi. Nah, makanya dia kemungkinan pengen ngambil dokter itu untuk membuat pil ya, gue ingat tahu nggak pil yang dikasih sama si Duk ya waktu chapter berapa tuh yang pertarungan antara Jiwa sama Duk, ngerti kan, pil yang bisa meningkatkan kekuatan secara drastis. Nah, jadi ternyata pil itu sebenarnya kan udah musnah. Nah, berarti keluarga Vermouth ini diam-diam, gue yakin entah itu mungkin cucunya sendiri ya, mungkin yang tetua Vermouth ya nggak terlibat, atau mungkin terlibat juga kemungkinan bisa juga. Nah, obat itu mungkin dari mereka nih yang masih meneliti dan mereka masih membutuhkan si dokter, si gurunya Muin lah ya, bapak angkatnya Muin. Nah, biar bisa meneliti obatnya efeknya lebih kuat lagi ya, lebih baik lagi ya kekuatannya, dan efek untuk dari buruknya itu semakin dikecilin. Mungkin misinya itu ya untuk si cucu Vermouth ini ya kalau lihat. Nah, jadi udah kelihatan nih ternyata, kalau menurut gua meskipun gak dikasih tahu ya, belum diliatin, kalau kata gua sih tujuan si cucunya Vermouth ini untuk menculik si bapak angkat Muin ini untuk meneliti obat atau mungkin ya obat-obat untuk meningkatkan kekuatan Owlkin ya, semakin berkembang. Entah itu force control ya, mau kekuatannya, tekniknya dan lain-lain ya. Mungkin pada akhirnya gagal karena digagalin juga oleh si Jiwo dan teman-temannya. Serta di sini juga di balik pertarungan itu gue juga udah mulai curiga sih, kenapa pertarungannya lumayan lama tapi si Kaiden dan teman-teman Catherine nggak nggak ikut membantu. Nah, bener yang gue bilang, ternyata selama ini dia udah datang, semuanya udah ngawasin doang, nggak ikut campur, agar si Jiwo dan teman-teman itu punya pengalaman untuk pertarungan nyata guys ya, top 10 dunia ya. Meskipun nggak sampai menang ya, tapi dari sisi lawan dan sisi Jiwo udah ada yang benar-benar kena babak belur lah kan. Nah, mainnya rencananya si Kaiden dan Pluton Catherine juga ngalangin beberapa Owlkin dari asosiasi yang ingin kayak nolongin mereka itu dihadang ya, sengaja aja dihadang karena juga nggak mungkin kan mereka datang tiba-tiba menang, pasti bakal jadi beberapa korban. Nah, makanya dihadang sama mereka biar si Jiwa lah sama teman-teman jadi Kaiden lah yang mengawasi selama ini guys ya. Licik bener ya, gurunya sengaja gunain mereka sebagai alat untuk latihan di Jiwo. Serta kemarin pas lihat dari chapter kemarin itu dia dia kabur dan di pertengahan jalan tuh dihadang sama Kaiden. Licik banget ya, ada aja. Jadi si Kaiden minta si siapa tuh Kaiden minta dua orang itu top dunia ini untuk menyerang dia secara maksimal kuat. Nah, tapi pas si musuhnya ini mau ngeluarin kekuatan malah langsung disambar petir sama si Kaiden, dan akhirnya ya udah musnah, nggak tersisa ya. Kekuatannya Kaiden membakar lah, memusnahkan seluruh area. Kalau kalian lihat mungkin biar nggak ngasih informasi lebih kali ya ke si cucunya Vermouth. Tapi yang gua heran, dia
tahu aja ya, ternyata di situ Jiwo yang ngegagalin rencananya si cucunya Vermont. Nah, takutnya ada mata-mata, masih ada mata-mata di lab tersebut, ya kan? Buktinya dia orang itu tahu gimana cara menyusup ke lab. Oke, ya kemungkinan sih ada juga sih mata-mata di asosiasi, cuma belum ketahuan aja, kita juga nggak tahu ya mana kan. Nah, kayaknya sampai sekarang semuanya itu bakal dijadiin pelajaran buat teman-teman Jiwa nih yang udah punya pengalaman ngelawan top dunia. Yang pasti nanti mereka bakalan pengen belajar lebih kuat lagi. Siapa tahu diajarin sama Kaiden juga, tapi kayak nggak mungkin sih. Kaiden kan paling anti ngajarin orang ya. Itu Jiwa yang diajarin tuh karena itu aja, karena mungkin udah dekat, terus balas budi, dan Catherine juga udah tinggal serumah sama si Kaiden juga ya. Itu pun nggak 100% Catherine ngajarin kekuatannya, sama kayak Pluton ya. Kalau Kaiden kan emang dia udah kenal dari pertama dan udah diurusin lah pas dia lagi terdesak aja, babak belur aja si Jiwo yang nolongin ngobatin kan. Jadi menurutku udah si Kaiden juga udah nganggap Jiwo ini kayak gurunya sendiri guys ya. Beda cerita sama si dua orang ini yang emang baru hadir, penyebabnya gara-gara Kaiden juga sih, mereka ikut berkumpul di rumahnya Jiwo. Nah, kayak si cucu Vermont ini bakalan gunain segala cara lagi nih, dia bakalan buat ngebunuh si Jiwo ya. Kemungkinan dia bakal ngajakin beberapa top peringkat di dunia ya untuk kerjasama yang gak suka sama Kaiden sama Jiwo juga. Apalagi Duk kan belum ketahuan nih udah mati apa belum ya si Duk itu yang waktu itu ngelawan Jiwo. Pasti sama dia dikumpulin juga untuk nyerang Korea ya. Siapa tahu kejadian pas Andre itu terulang lagi, tapi nggak mungkin ya. Semenjak kejadian si Andre tuh para awaknya udah mulai waspada nih. Yang belum keluar tuh top 11 ya, Hunter 1, nomor 1 dan nomor 2 kayaknya belum deh, kalau nggak salah belum ya. Di mereka ya belum pada muncul semua, cuma beberapa doang ya kan. Andre aja nggak jelas kemana tuh riwayatnya nggak muncul di panel. Mungkin nanti ya muncul di chapter hari ini atau besok. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi di website aplikasi UX/UI sampai bisa menghasilkan uang ya, atau mau punya penghasilan di rumah ya, dari rumah aja, kalian bisa cek di playlist YouTube gue, di situ udah ada caranya, atau bisa DM IG gue, nanti gue masih ke grup gratis ya kan. Di situ kalian bisa pelajari semua materi yang ada. Oke ya, pokoknya kalian bisa gunakan untuk bekerja dimanapun dan kapanpun. Terima kasih udah nonton ini video gue, sampai jumpa lagi di next video, bye bye.